Sumber sengsara lu gak datang dari situasi, kondisi, atau perbuatan orang lain, tapi dari pikiran lu sendiri yang penuh kecemasan, ekspektasi, dan ambisi. Kunci sukses. Kamu ingin sukses untuk mendapatkan wanita idamanmu dan mempertahankan cintanya saat kamu sudah mendapatkannya. Itu butuh kesuksesan. Namun banyak orang mempelajari sesuatu tanpa mengerti cara atau mengetahui kunci sukses. Dan yang terjadi adalah pada saat mereka belajar sesuatu namun tidak tahu kunci sukses, mereka akan melakukan hal yang sama berulang-ulang namun tanpa hasil yang signifikan. Dan hal ini tidak akan terjadi kepada kamu jika kamu tahu terlebih dahulu kunci sukses. Ingat, skill apapun maupun pelajaran apapun yang kamu pelajari akan sulit, bahkan mustahil mendapatkan hasil signifikan jika kamu tidak mempelajari satu teknik dasar, yaitu kunci sukses. Dan teknik kunci sukses ini sangatlah sederhana, bahkan terlalu sederhana. Namun jangan sampai kamu terhalangi dengan berpikir bahwa teknik kunci sukses ini terlalu sederhana. Justru hal yang sederhana inilah yang dapat membuatmu menuju kepada kesuksesan yang kamu ingin dapatkan. Kenapa? Karena kebanyakan orang, khususnya yang tanda kutip orang pintar, biasanya mereka mempersulit dirinya dengan hal-hal yang kompleks. Sedangkan orang yang mendapatkan hasil adalah orang yang dapat menyederhanakan proses, sehingga mereka dapat mudah melakukan dan mendapatkan kesuksesan yang mereka inginkan. Ingat, jangan sampai kamu terdistrak atau terhalangi dengan pikiran kompleksmu sendiri, karena teknik ini sangat sederhana. Jika kamu pernah mengikuti seminar saya, kamu pasti sudah pernah mendengar teknik ini. Namun, dengarkan sekali lagi, dan ini sebagai pengingat untuk kamu bahwa teknik ini memang sangat penting dan kamu harus melakukannya kapanpun dan dimanapun jika kamu ingin sukses. Nah, lalu apa itu kunci sukses? Kunci sukses adalah jika ada penghalang yang menghalangi kamu untuk meraih kesuksesanmu, teknik kunci sukses adalah teknik yang dapat kamu gunakan untuk melewati halangan tersebut agar kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan kamu dapat sukses. Tekniknya seperti apa? Pada saat kamu menghadapi halangan di depan kamu akan memberikan salah satu dari 3 respon. Apa saja responnya? Nah, anggaplah kamu punya pacar dan dia selingkuh. Respon pertama yang mungkin kamu berikan adalah kamu akan menyalahkan siapapun kecuali dirimu. Kamu akan bilang, ini salah dia itu emang tukang selingkuh. Ini salah cowoknya tuh yang ngerebut dia. Jadi dia pergi dari saya. Pokoknya itu salah mereka. Ini salah orang tuanya, ini salah takdir. Ini salah pemerintah, ini salah dewa atau apalah. Dan oleh karena itu, karena kamu menyalahkan situasi, kondisi orang lain atau siapapun, dan kamu tidak berbuat apa-apa karena itu bukan salah kamu, melainkan salah mereka. Dan kamu berharap mereka memperbaiki kesalahan mereka dan semuanya akan jadi baik-baik saja. Dan itu mustahil. Oke? Tidak ada tindakan, tidak ada hasil. No. Respon kedua adalah kamu tidak akan menyalahkan siapapun, kamu akan menyalahkan dirimu sendiri. Kamu akan berkata seperti ini. Ini salah saya karena saya tidak ganteng seperti selingkuhannya. Saya tidak kaya seperti si ini, si itu. Dan mungkin orang tua saya dua-duanya jelek sehingga saya jadi jelek seperti ini. Atau Tuhan, kamu jahat sekali karena kamu membuat saya jelek seperti ini. Atau apapun itu. Apapun kondisi situasi, kamu menyalahkan diri kamu sendiri bahwa kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Dan yang terjadi adalah kamu hanya mengasihani diri sendiri dan tidak berbuat apa-apa. Karena kamu merasa tidak mampu. Itu semua salah kamu dan kamu tidak dapat berbuat apa-apa selain mengeluh dan mengasihani diri dan menangis dan galau dan mendengar lagu-lagu Melayu yang galau seperti yang beredar banyak di pasaran. Oke? Dan itu juga yang membuat lagu-lagu Melayu galau laku di pasaran. Karena banyak orang yang suka menyalahkan dirinya sendiri. Itulah yang terjadi. Yang ketiga adalah kamu tidak menyalahkan siapa-siapa, kamu tidak menyalahkan diri sendiri, melainkan kamu berpikir action apa atau tindakan apa yang harus kamu lakukan
terserah ini salah siapa. Mau salah dia kek, mau salah saya kek. Yang harus saya lakukan sekarang adalah tanggung jawab apa yang harus saya buat agar saya dapat merubah keadaan ini. Kamu akan berkata seperti ini. Oke, dia selingkuh dan itu salah saya. Kenapa? Karena pada saat pertama kali bertemu dia, saya tidak punya skill atau keahlian untuk dapat membaca dia orangnya seperti apa. Saya tidak punya skill untuk dapat membaca dia itu dapat menjadi orang yang setia atau bisa selingkuh. Oleh karena itu, saya harus mengambil tindakan untuk merubah keadaan ini. Tindakannya mungkin bisa saya belajar satu skill agar dia menjadi setia, atau tindakannya mungkin saya harus putus dengan dia dan saya harus mencari wanita baru yang lebih baik dari dia. Dan saya juga harus punya skill untuk membaca apakah wanita ini nanti setia atau tidak. Jadi itu yang harus saya lakukan. Nah, jadi respon ketiga sangat-sangat penting dan bagus sekali untuk dilakukan, yaitu tidak menyalahkan siapapun. Karena pada dasarnya semua yang terjadi kepada kehidupanmu adalah salahmu sendiri, titik. Namun jika kamu menyalahkan dirimu sendiri dan merasa tidak mampu, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi jika kamu tahu bahwa semua yang terjadi kepada dirimu adalah salah dirimu sendiri, kamu akan mulai bertanggung jawab untuk merubah keadaan. Kamu akan take action, dan itu yang paling penting. Jadi jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan apapun, kondisi, situasi, ekonomi, pemerintah, miskin, kaya. Dan juga jangan menyalahkan dirimu, walaupun kamu tahu semua yang terjadi kepada dirimu adalah salahmu. Yang harus kamu lakukan adalah bertanggung jawab atas apapun yang terjadi kepada dirimu. Jadi teknik yang pertama, dengarkan baik-baik. Teknik yang pertama, kunci sukses, yaitu berhenti menyalahkan siapapun. Oke? Berhenti menyalahkan siapapun, karena pada dasarnya semua adalah salahmu, bukan salah siapa-siapa. Semua salahmu. Berhenti menyalahkan siapapun, berhenti menyalahkan wanita, karena semua yang terjadi kepada dirimu adalah salahmu sendiri. Namun jangan menyalahkan dirimu. Walaupun itu salahmu, kamu harus berpikir untuk bertanggung jawab, mengambil tindakan untuk merubah keadaan dirimu sendiri. Karena tidak ada yang dapat membantumu selain dirimu sendiri. Orang lain mungkin dapat membantumu, namun dengan batas-batas tertentu. Mulai detik ini, jangan menyalahkan siapapun, karena semua yang terjadi kepadamu adalah tanggung jawab dirimu sendiri. Oke? Ingat teknik pertama, jangan menyalahkan siapapun, berhenti menyalahkan siapapun, karena semua yang terjadi kepada dirimu adalah salahmu sendiri, namun jangan menyalahkan diri, ambil tanggung jawab, dan jika kamu dapat menguasai hal ini, maka kamu memiliki kunci sukses, kekuatan di tanganmu, karena kamu melakukan sesuatu. Mungkin kamu berpikir, ya itu tidak akan semudah seperti bacotan Ronald Frank. Ya, saya tahu memang prakteknya memang tidak mudah untuk mengambil tanggung jawab sepenuhnya untuk dirimu sendiri. Karena otak kita itu lebih mudah menyalahkan orang lain atau keadaan dibandingkan menyalahkan diri sendiri dan bertanggung jawab. Dan otak kita itu lebih mudah untuk pesimis daripada optimis. Namun kamu harus belajar dan berusaha untuk dapat mengambil tanggung jawab. Jika kamu dapat menerapkan satu hal ini, maka kamu akan memiliki kunci sukses. Tidak hanya soal wanita, melainkan semua hal di kehidupanmu. Jika kamu belum jelas akan teknik kunci sukses, harap kamu dengarkan kembali rekaman teknik pertama ini, yaitu kunci sukses, berulang kali sehingga kamu dapat mengerti, sehingga kamu dapat paham, sungguh-sungguh paham, karena ini sangat penting. Semua program ini, semua 12 teknik jitu yang akan saya ajarkan tidak akan berhasil jika teknik pertama ini belum kamu kuasai. Dan jika kamu pernah merasa down pada saat kamu melakukan 12 teknik jitu ini, atau kamu merasa tidak ada harapan, atau kamu merasa stres karena semuanya belum berhasil, dengarkan kembali rekaman teknik pertama ini, karena ini sangat penting. Oke? Jadi saya harap semuanya jelas. Jika belum jelas, harap dengar kembali rekaman teknik pertama ini berulang-ulang, agar kamu dapat mengerti dan kamu dapat sungguh-sungguh pahami. Karena pada saat kamu paham dan kamu mengerti dan kamu menguasai teknik pertama ini, tidak ada yang dapat menghentikanmu, karena kamu bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi kepada kamu. Oke?